Ya, pemirsa, laga hidup mati akan tersaji malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Timnas Indonesia akan melawan Bahrain untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana kemudian peluang yang akan dihadirkan dan akan kita saksikan bersama malam hari ini di kandang sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini tentu sudah hadir bersama kita. Ada Bung Nigara, pengamat sepak bola kita. Bung Nigara, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Ana. Hadir kembali dengan semangat penuh. Mantap. Mantap. Dan juga tentunya hadir bersama kita ada Bang Maman Abdurrahman, mantan pemain timnas. Bang Maman, apa kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah, baik. Baik. Bung Nigara, kemarin kita di sini juga duduk bersama, melihat bagaimana perjuangan timnas Indonesia. Sudah selesai, sudah harus move on. Hari ini kita hadapi melawan move on sekarang. Move on sekarang. Dan harus menghadapi Bahrain malam hari ini. Jadi saya koreksi dulu. Anda tadi bilang hidup mati, enggak? Ini pertandingan hidup-hidup. Hidup-hidup. Kenapa hidup-hidup? Kalau hidup mati ada matinya. Berarti kalau mati kalah. Ya kan, kalau hidup-hidup kita menang. Hidup-hidup harus menang dan kemenangan menjadi kunci malam hari ini. Insya Allah itu harus kita lakukan. 3 poin, Bung Nigara. Iya. 3 poin. Tidak punya pilihan lain kalau kita mau terus menggantang asa kita ke Piala Dunia, harus tetap kita dapat 3 poin. Kenapa? Karena Australia juga nggak bisa digoyang sebagai runner up. Jadi Jepang dan Australia, apalagi Jepang baru menang juga. Arab Saudi Australia baru menang juga lawan Cina, Jepang baru menang lawan Arab 2-0. Jadi ini juara dan runner up udah pasti ke Piala Dunia. Tinggal posisi ketiga dan keempat. Ada Arab Saudi, ada kita, gitu. Nah, kemarin Arab Saudi minus golnya kalau nggak salah 5, kalau nggak salah 5 ya, kalau nggak salah atau 3 lah gitu. Sekarang tambah 2 minusnya. Kita minusnya 7, 14 kemasukan, ya 14 kemasukan memasukkan 7, kemasukan 14, jadi minus 7. Nah, tapi kita head to head dengan Arab Saudi kita menang karena kita mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalau posisi sama Jepang dan Arab infonya terbaru ini masih 0-0. Enggak, sudah 2-0, sudah selesai. Saya udah baca sudah 2-0, gitu. Jadi dengan posisi seperti itu, insya Allah jadi pertandingan ini pertandingan hidup dan hidup. Artinya Bung Nigara, seberapa penting pertandingan yang akan kita lihat malam hari ini, baik itu untuk timnas Indonesia maupun juga untuk Bahrain di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Saya nggak mau ngomongin Bahrain, jadi kita ngomongin Indonesia aja. Seberapa penting Bung Nigara? Sangat penting, sangat penting. Laga ini adalah laga penentuan. Saya nggak mau menggunakan hidup mati karena ada matinya tuh. Saya nggak mau gitu. Hidup-hidup. Jadi dengan hidup-hidup asa kita tetap besar gitu ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana trio pelatih Belanda ini bisa memperbaiki kesalahan yang kemarin. Itu paling penting, paling penting Ana. Kenapa? Karena egoisme pelatih itu ada. Ya, kan jelas nih bahwa Sintayong, kekurangan Sintayong paling fundamental ada mencetak gol. Tapi pertahanan lumayan bagus. Ya, kenapa nggak ini dipertahankan? Kemarin dirombak. Alasannya Hapner akumulasi kartu kuning. Nggak apa-apa. Sekarang udah main. Dimainkan nggak? Kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan dimainkan. Karena Rizky Ridho nggak dimainkan. Kenapa nggak dimainkan? Wong jelas dia pasangannya Bang J kok, duet yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan sekarang dimainkan gitu. Nah, Orat Mangun juga udah main karena akumulasi kartu kuning kan sudah main dia. Nah, dengan begitu pilihan saya kalau saya boleh memilih, ya mana? Boleh memilih kan? Kalau kita boleh memilih, tapi terserah trio pelatih Belanda. Kalau saya boleh memilih, saya memilih Orat Mangun sama Marcelino, Ferdinand dengan Ole. Strik saya istirahatkan sebentar. Saya kira itu kalau pilihan saya. Itu pilihan dari Bung Nigara. Mungkin Bung Maman punya pandangan lain ketika kemudian kita harus belajar dari pertandingan terakhir melawan Australia. Apa kemudian yang harus disusun? Strategi atau taktik semacam apa? Siapa yang harus dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert? Bung Maman? Kalau menurut saya sih untuk pemain mungkin pelatih punya penilaian sendiri, punya strategi, taktik sendiri. Yang saya lihat adalah mungkin organisasi secara bertahannya harus ditingkatkan lagi ya. Nah, itu dia menjadi PR. Pertahanannya seperti apa? Organisasi bertahannya sebelumnya sudah cukup bagus. Mungkin kemarin karena kan kita mengincar kemenangan di sana, jadi sedikit melupakan organisasi bertahan. Polanya berubah. Polanya berubah. Nah, tapi komposisi terbaiknya seperti apa menurut Bung Maman yang kemudian harus dimainkan? 3 back atau menggunakan 4? Begini, mungkin di lapangan itu taktik strategi memang penting, tapi semuanya sebenarnya kalau organisasinya berjalan secara baik, formasi apapun mungkin akan berjalan dengan baik. Dengan 3 back, dengan 4 back,
prinsipnya ketika bertahan semuanya bertahan, gitu. Ketika menyerang ya semuanya harus menyerang, membuka ruang. Tapi ketika bertahan semuanya memang harus bertahan, gitu. Mungkin saya bilang tadi secara organisasi bertahannya aja mungkin hilang fokus, hilang konsentrasi itu aja sih kalau menurut itu poin saya. evaluasi dari kemarin pertandingan melawan Australia. Bung Nigara, catatan lagi mungkin di lini pertahanan ini harus seperti apa yang diupayakan? Ya tadi Bung saya Nigara? bilang, ini kan kalau saya udah kuartet nih ya, termasuk Kevin Dix lah yang sekarang ikut main ya. Jadi ada Jay Ades, ada Rizky Ridho, ada Justin Hafner ya, ada Kevin Dix ya. Nah memang persoalan fundamental juga yang jadi berat. Justin Hafner ini suka emosinya sering kelebihan. Nah, sebagai anak muda lah, dia pernah jadi anak muda. Ambisinya meledak-ledak. Kalau anak muda tuh gayanya nggak mau kalah. Nah, kita khawatir dengan posisi pasti Bahrain mancing-mancing. Apalagi situasi seperti dia udah takut memain di Indonesia, sekarang dimain di Indonesia, dia pancing betul. Oh, di sana kan drama. Kan kita lihat pertandingan kita Bahrain melawan Indonesia di sana. Wah, drama Korea dia, bukan drama Bahrain, drama Korea. Nggak apa-apa kesenggol jatuh kayak orang di Itu yang harus menjadi perhatian juga malam hari ini dari tim kita, Bung Nigara. Nah, itu salah satunya. Tetapi yang paling penting semua Kenana nggak boleh berlebihan menanggapinya. Jadi jangan juga karena itu terus kita berlebihan. Kemudian kita juga ngebayangin kita kalah 5-1 dirujak oleh Australia. Waduh gimana? Jangan lagi mikirin itu. Sekarang move on, kita ke depan, kita lihat di hadapan. Tiket yang bisa kita raih cuma satu, itu kemenangan. Nah dengan cara menang adalah dengan main dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah Bung Maman, kalau bicara soal mental lah ya dan juga kesiapan. Kemarin mungkin menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Tapi bagaimana kemudian membangun kembali semangat itu kalau sudah move on nih kata Bung Nigara hari ini harus betul-betul total melawan Bahrain. Bagaimana nih sebagai pemain timnas dulu Bung Maman? Sebenarnya kita nggak perlu meragukan kualitas pemain ya, apalagi masalah mental. Kita punya pemain yang diaspora yang punya pengalaman di luar, dan pemain-pemain yang seperti Rizky Ridho juga punya mental bagus. Saya pikir kita nggak perlu khawatir dengan kemampuan itu gitu, karena saya sebagai pemain, pengalaman saya sebagai pemain ketika memperkuat timnas. Meskipun habis kalah dan kita kembali main di kandang dengan dukungan supporter, saya pikir punya semangat yang luar biasa. Terus saya tuh ikut menolong pertanyaan. Bagaimana caranya kamu mengebangkitkan semangat kamu setelah kalah? Nah itu dia. Begini, kita punya pertandingan penting. Ketika kita harus terlena dengan kekalahan, kita tidak bisa bangkit lagi, ya kita nggak akan mencapai mimpi kita untuk berjuang di. Caranya Maman gimana bangkitmu? Kalau saya nggak memikirkan pertandingan, saya fokus ke pertandingan yang ini Bung Maman dan Bung Nigara mungkin bisa sambil kita komentari ya, kita komentari apa yang tengah berlangsung. Ini timnas Indonesia menuju ke GBK untuk bertanding. Situasi kebatinannya biasanya seperti apa Bung Maman ketika perjalanan bersama-sama ini? Gimana nih Bung Maman? Ya pasti ada tegangnya ada. Tegang itu pasti normal. Karena kalau pemain yang nggak punya rasa nervous, itu mungkin palsu. Benar. Karena kenapa dia tegang? Karena dia pengen memberikan sesuatu yang baik untuk. Nah ada Presiden Prabowo juga turut hadir, Bung Nigara, mengawal sepertinya timnas Indonesia kita malam hari ini, Bung Nigara. Saya kira ini adalah perhatian yang sangat luar biasa dari seorang presiden ya. Jadi Pak Prabowo care betul terhadap tim ini untuk bisa memenangkan pertarungan. Pasti tadi memberikan ujangan-ujangan dan mudah-mudahan ujangan-ujangan ini bisa menambah motivasi. Nah sekarang kita tanya lagi Maman. Itu dia. Kalau waktu Anda seperti itu kemudian datang tokoh, Anda terbebani atau enggak? Nah, rasanya gimana Bung Maman? Apalagi yang datang presiden langsung nih untuk memberikan support. Yang pasti termotivasi. Karena pengalaman saya di 2007 Piala Asia juga waktu itu Presiden SBY datang ke hotel memberikan semangat dan akhirnya ya pertandingan itu kita menang. Jadi ada motivasi tersendiri ketika orang nomor satu lagi yang datang langsung mensupport Bung Nigara. Pak Prabowo ini orang olahraga. Jadi kalau datang ini nggak cari panggung. Memang betul-betul
kecintaan dia sebagai bukti dia mimpin silat sampai hari ini. Berapa puluh tahun dia mimpin silat. Ini kan satu yang sangat luar biasa. Jadi kita beruntung presiden kita emang orang olahraga. Jadi nggak mencari panggung untuk manggung manjat sosial, enggak gitu. Tapi Memang betul-betul dia dari kecintaannya ya. karena kecintaan dia perlu memberikan wejangan kepada para pemain supaya tenang loh. Dia main di rumah sendiri. Saya nonton jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban. Dia main, mungkin itu yang disampaikan. Dan pemain karena mereka belum pernah ketemu presiden barangkali, dia ketemu presiden, itu tadi kata Maman, motivasinya terangkat gitu loh. Dengan posisi seperti itu yang berat pelatih. Jadi kalau pemain menurut saya, pengalaman saya jadi wartawan lah, didatangin itu yang berat pelatih, bukan pemain. Pemain mah happy gitu. Gitu. Kita masih penasaran, pengen membuka nih Bung Nigara dan juga Bung Maman, apa sih sebetulnya yang dipikirkan oleh para pemain atau dirasakan oleh para pemain menjelang pertandingan, apalagi kalau sudah disupport langsung oleh presiden di kandang sendiri pula. Tapi dijawabnya nanti ya Bung Maman ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum nanti tentunya Anda menyaksikan kalau menurut Bung Nigara laga hidup-hidup antara timnas Indonesia melawan Bahrain ya malam hari ini. Walaupun itu tentunya menjadi penentuan bagaimana kemudian perburuan tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Tapi yang harga mati kemenangannya dong Om untuk timnas Indonesia. Itu harga mati. Itu harga mati. Nggak boleh diganggu-gugat. Oke, baik. Gitu. Tapi sebelum kita pengen tahu lebih lanjut, yang kita juga penasaran ini Bung Maman, yang ada di hati dan pikiran para pemain timnas Indonesia ketika tadi berangkat bersama-sama menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk bertanding, didukung langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo hadir secara langsung di kandang sendiri pula mainnya. Ini menjadi beban atau seperti apa suasana kebatinannya Bung Maman? Yang pasti campur aduk sih ya, tegang ada, beban ada, tambahan motivasi juga pasti ada, apalagi didukung supporter sendiri, pasti punya semangat yang luar biasa. Yang paling penting bagaimana teman-teman nanti di timnas dukungan itu dijadikan motivasi, bukan jadi beban buat mereka. Gitu. Biasanya diperbincangkan apa sih Bung Maman kalau sedang dalam perjalanan tadi di bus bersama-sama begitu? Kalau saya pribadi sih, ketika saya mau berangkat bertanding, saya selalu diem ya, ya mungkin. Mencari musik, ketenangan ya dulu, cari ketenangan gitu. sendiri, bagaimana bikin suasana hati enjoy aja, gitu. Karena tidak bisa dibohongin, pasti beban, sangat beban. Apalagi ini pertandingan yang sangat penting, bebannya luar biasa. Kemudian juga kehadiran support dari official, pelatih, pendamping, kemudian ini juga bagaimana nilainya? Sepenting apakah dan bagaimana kemudian komunikasi yang berlangsung begitu dengan pemain, Bung Maman? Yang pasti mungkin ya pelatih akan memberikan instruksi ya sebelum pertandingan bagaimana fokus ke pertandingan gitu. Jangan terlalu banyak bercanda atau yang di luar sepak bola yang bisa merugikan di pertandingan nanti gitu. Jadi pasti tim pelatih udah mengingatkan ke pemainnya untuk lebih fokus ke pertandingan ini gitu. Bung Nigara, fokus ke pertandingan malam ini. Nampaknya itu juga yang menjadi fokus semua penonton masyarakat Indonesia malam hari ini ke timnas Indonesia, karena itu harga mati kemenangan yang kemudian diharapkan. Gini Kenana, saya ini sebagai wartawan beruntung. Ketika saya meliput tim nasional, saya boleh satu bus. Saya boleh duduk di bench pemain. Zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Jadi wartawan punya tempat sendiri, apalagi ini nggak boleh sama sekali. Artinya sempat tahu betul jadi dong Bung Nigara bagaimana suasananya. Jadi Ken Ane tanya itu, saya ngelihat dari semua model pemain yang saya ikutin sampai tahun 90 sampai tahun 90, tahun 85 lah, tahun 85 tuh yang saya betul-betul berada di dalam itu. Saya lihat ada pemain yang kayak Maman bilang, dia diem, tafakur. Ada yang gelisah. Ada yang santai-santai gitu. Dia masing-masing. Ya ngaco-ngaco, ngomong yang lucu-lucu, yang nyerempet-nyerempet, yang membuat orang ketawa. Nah, sebetulnya yang dibutuhin yang itu.
Oke. Yang dibutuhin yang itu. Supaya apa? Supaya happy nih, enjoy. Nah, tapi nggak bisa disalahin juga orang kayak Maman Tafakur dia mempersiapkan diri. Semua punya caranya masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau di zaman saya dulu Ricky Yakub tuh almarhum. Nah, itu tukang ngebanyol. Dia ngebanyol aja. Wah, ada yang mencairkan suasana. Nah, dengan posisi seperti itu, maka situasi jadi ke stadion tuh enak gitu. Oke, Bung Nigara, kalau sudah bicara soal situasi, kita juga akan lihat bagaimana situasinya saat ini di Gelora Bung Karno Jakarta. Bersama rekan kami ada Fasal di sana. Selamat malam, Fasal. Mungkin bisa digambarkan kemeriahan suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti apa? Karena ini mungkin sudah beberapa menit lagi ya nanti menuju pertandingan yang akan berlangsung. Tentu bisa. Semakin menjelang kick off tanda mulai, ini semakin ramai oleh para supporter timnas Indonesia yang hadir dan juga memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno tempat kami mengabar. Kendati kami dapat informasikan juga sebelumnya bahwa utama sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun hingga sampai saat ini masih banyak juga supporter timnas Indonesia yang masih datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno sebelum pada akhirnya nanti akan menggelar match pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami dapat informasikan juga, Kenan dan juga pemirsa, tidak semua supporter sebetulnya memiliki tiket. Dan bagi mereka yang tidak memiliki tiket, ini banyak yang berkumpul di tempat kami mengabarkan saat ini, di salah satu pelataran di area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenapa demikian? Karena di titik ini menjadi salah satu titik diadakannya nonton bareng Ana dan juga pemirsa. Dan pemirsa bisa lihat bahwa mungkin di layar kaca Anda, juru kamera Ahmad Budiman sedang menyaksikan timnas kesayangan mereka untuk berlaga di laga penentuan melawan timnas ini. Dan banyak sekali masyarakat timnas Indonesia yang duduk, dan juga mereka yang hadir ke sini pun banyak yang bersama dengan sanak keluarga tercinta, dan juga banyak yang bawa anak, dan tentunya banyak sekali masyarakat dan juga pendukung timnas Indonesia yang datang ke sini dengan membawa atribut timnas Indonesia. Tentu kita akan nantikan pemirsa jalannya laga pada pukul 20:04 Indonesia Barat. Untuk sementara begitu gambaran suasananya. Kenana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasal. Ini semakin malam, menit-menit menuju pertandingan semakin penuh Gelora Bung Karno Jakarta. Bung Nigara, nampaknya tidak menyurutkan semangat para pendukung dan supporter timnas Indonesia untuk terus mendukung timnas meskipun kemarin kalah dari Australia dengan angka yang cukup jauh. Tapi kita juga ingin tahu kira-kira perubahan seperti apa yang perlu dilakukan oleh Patrick Kluivert membawa para pemain timnas Indonesia. Nanti dijawab Bung Nigara. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan tentunya masih bersama dengan Bung Nigara dan juga Bung Maman untuk membahas bagaimana kemudian duel panas yang akan berlangsung malam hari ini timnas Indonesia melawan Bahrain. Bung Nigara, situasi di GBK sudah begitu ramai, titiknya sudah sampai luar untuk nobar. Artinya semangatnya itu tidak turun meskipun kemarin kita kalah melawan Australia dengan skor 1-5. Tapi apa kemudian yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk memberikan perubahan dalam taktik atau seperti apa, Bung Nigara? Gini, di banyak persoalan perbedaan itu menonjol, ya, bahkan bersinggungan. Misalnya demo, undang-undang RUU TNI yang diundang-undangkan, segala macam teknik berbeda, partai berbeda, pilihan presiden berbeda, gubernur, tapi sepak bola lah yang bisa mempersatukan mereka. Di sepak bola nggak tanya partainya apa, nggak ada. Untuk Indonesia, inilah momen di mana satu-satunya kesatuan yang bisa ditempuh oleh semua pihak. Duduk bareng-bareng, duduk sama tinggi, berdiri teriak sama-sama, membela untuk sama. Nah, kepentingan ini harus kita jaga. Ini adalah ketempatan penonton ke-12 ini ikut menentukan. Jadi seperti apa persisnya ya tentu kita jadi sekarang ini GBK saya kira nggak kurang dari perhitungan saya, nggak kurang dari 200-300 ribu orang ada di GBK. Nah, bedanya dulu mereka bisa ngerangsek
sampai ke ring road. Sekarang nggak bisa, mereka sudah dibatasi. Karena di dunia itu ring road itu adalah orang-orang yang sudah memiliki tiket. Jadi nggak bisa lagi orang yang nggak punya bisa berbahaya, dan itu terjadi di tempat kita berkali-kali. Nah tapi sekarang Piala Dunia ini, pra Piala Dunia sudah betul-betul clean and clear gitu ya. Nah jadi penonton, tetapi kita masih lihat orang berkeliaran di sekitar situ. Mungkin aja ada beberapa di antaranya yang bisa lolos, belum punya tiket, masih cari tiket gitu. Nah ini juga yang jadi persoalan gitu. Ya saya karena punya tiket, karena diundang sama Ken Wah, Ana, luar biasa ini Bung Nigara, pengawalnya gitu. dari sini. Iya, Ya kan kita gitu. semua ikut mengawal bagaimana nanti timnas Indonesia akan membawa kemenangan. Amin, ya. Nah, tapi Bung Maman, kira-kira kalau kita lihat malam hari ini formasi seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert untuk para pemain timnas Indonesia melawan Bahrain? Waduh, kalau kalau menurut saya melihat hasil pertandingan di Australia kemarin, mungkin secara menyerangnya bagus. Seperti yang di awal saya bilang tadi, mungkin fokus di bertahannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi mungkin dikombinasikan aja. Nanti. Nah mungkin ini Bung Maman, kalau mungkin kita bisa lihat di layar perkiraan formasi yang akan digunakan oleh timnas Indonesia, apakah seperti ini Bung Maman, atau ada hal-hal yang kita harus simak lebih lagi? Fokusnya silahkan Bung Maman. Ya kalau menurut saya ini formasi yang cukup bagus ya. Ya mungkin ada pemain yang baru bergabung, ada Palu Pesi. Selebihnya mereka sudah pernah bermain bersama. Saya pikir ini, menurut saya ini apakah ini akan digunakan oleh Patrick Kluivert? Mungkin ya. Ya saya kira ini memang susunan pemain yang sudah dibuat ya, sehingga ini yang muncul di media gitu. Tapi bagaimana dengan Rizky Ridho, Bung Nigara, Bung Maman? Cukup baik juga bermain. Ya cukup bagus, mungkin ya mungkin kembali lagi kondisi fisik mungkin ya, karena mungkin Rizky Ridho kemarin habis bermain juga. Mungkin lebih dipercaya sekarang Hafner ya. Oke. Nah Bung Maman, kalau kita lihat dari pertandingan terakhir melawan Australia, Roman ini daya jelajahnya bagus sekali juga nih Bung Maman. Seperti apa nih? Mencetak 1 gol pula kan? Ya, di era sebelumnya kita mungkin sedikit kekurangan striker ya, pemain depan, dan dengan kehadiran oleh Romani ini saya pikir ada mungkin ada akhirnya menemukan striker yang sebenarnya gitu, dan itu mengisi kekosongan di depan. Kalau menurut saya sih itu. Dan tepat untuk tetap. Kalau saya depannya nih udah cocok nih, depannya keren depannya. Ya Struijk nggak main ya. Jadi saya tuh memang melihat Struijk itu ya masih jauh lah sebetulnya gitu, tapi itu pilihan Sintayong, ya apa boleh buat gitu ya. Kluivert? Enggak, ini yang kita kemarin. Lewat. Ya. Jadi Kluivert nih mungkin dengar bisikan saya, jadi dia nggak pengen Struijk ya. Nah ini udah cocok depannya nih. Nah cuma saya agak riskan karena Rizky Ridho nggak main. Ya itu dia. Nah pilihan saya, kalau daripada Hafner mendingan Rizky Ridho di situ. Dengan pertimbangan? Ya itu tadi Hafner itu 4 back berarti Bung Nigara ya? Nggak ada masalah, soal 4 atau 3 itu nggak ada masalah. Tetapi Hafner itu emosinya jauh lebih berat dibanding Rizky. Rizky itu dingin loh, tenang. Nggak emosi. Sama dengan Bang J ya, Ajes nih, betul. Jadi tapi sekali lagi ini pelatih yang melihat gitu. Kita ini kan pengamat, suka-suka kita melihatnya, ya kan. Kita nih semau kita aja, kita mau ngomong apa aja kan, namanya pengamat gitu. Tapi pelatih yang lihat kondisi seperti apa di lapangan. Nah, sekali lagi sebagai pengamat, sebagai wartawan, sebagai pencinta, sayang nih kenapa Rizky Ridho nggak main gitu. Padahal dua-duanya nih, waduh, duet yang sama-sama dingin, sama-sama dingin. Wah, gitu. Itu aja. Tapi nggak tahu kondisi terakhir mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Kondisi terakhir seperti apa di. Bung Maman, kalau kita lihat ini kan pemain Bahrain dari posturnya, mereka punya postur badan yang lebih besar daripada pemain timnas Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mensiasati hal itu menghadapi pemain-pemain yang memiliki postur yang besar begitu, terutama untuk para pemain lokal nih, mungkin Bung Maman? Ya yang pasti semua
Iya, kadang sepak bola itu nggak perlu benturan ya. Kadang kita juga harus bisa membedakan kapan kita harus kontak fisik, kapan kita bisa ambil bolanya langsung gitu. Kalau menurut saya sih postur tidak terlalu berpengaruh ya. Karena kita lihat contohnya Lionel Messi pun kecil tapi bisa luar biasa gitu. Oke, artinya kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia yang kemudian bisa dioptimalkan atau dimaksimalkan ketika menghadapi Bahrain dengan postur pemain semacam itu. Iya, bisa. Kita udah pernah melakukannya di sini ketika melawan Arab Saudi dan kita luar biasa bisa menang 2-0 dan saya yakin malam ini juga teman-teman dari timnas bisa melakukan itu, insya Allah. Oke, baik. Bung Nigara, suka tidak suka kita harus coba untuk analisis tim Bahrain juga ini, Bung Nigara, kekuatan dan kelemahan yang mungkin juga harus dijadikan perhatian bagi Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Saya setuju itu. Tetapi saya nggak mau beban untuk memikirkan itu gitu. Kenapa? Karena biar Bahrain yang mikirin kita gitu. Kita nggak usah mikirin Bahrain. Kita yang menjadi ancaman untuk Bahrain. Itu kan udah kenyataan. Tadi Kenana nanya soal postur ya. Saya kira pemain-pemain kita sekarang posturnya nggak beda jauh dengan Bahrain. Sehingga itu juga jadi keunggulan kita. Kemudian juga pemain-pemain kita yang sekarang ini nggak makan nasi. Nah, pemain-pemain yang makan nasi itu beda jenis karbonnya ya, karbonnya berbeda gitu. Jadi fisiknya lebih lemah dibanding orang yang ini saya bukan ahli gizi ya, bukan ahli gizi. Ini kebiasaan aja yang saya lihat di lapangan kayak gitu. Nah, dengan posisi seperti itu saya kira nggak ada celah untuk kita untuk kecuali menang malam hari ini. Gitu. Tidak ada celah kecuali menang. Kita justru yang menjadi ancaman bagi Bahrain. Harus kita yang jadi ancaman dari mereka. Menarik, kita akan bahas lebih lanjut Bung Nigara dan juga Bung Maman sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya yang ikut mengawal bagaimana kemudian perjuangan timnas Indonesia malam hari ini akan melawan Bahrain untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Bung Nigara, fokusnya pada timnas Indonesia sendiri. Artinya kalau kita lihat perkiraan formasi yang akan digunakan, susunan pemain yang kemudian diturunkan, ini sudah belajar dari kemarin? Atau seperti kalau apa? lihat susunannya, ada komposisinya, ini udah belajar dari kemarin. Ini sekarang nih kayaknya ngandelin counter attack nih ya. Tapi saya agak kurang cocok satu aja, Rizky Ridho nggak main. Buat saya Rizky Ridho tuh kepastian yang lebih mantap gitu. Tapi sekali lagi seperti tadi Maman bilang, pelatih punya pandangan sendiri, pelatih punya penglihatan sendiri. Kita dari luar nggak ngelihat ke dalam itu, nggak bisa ke zaman sekarang. Zaman dulu bisa kita sampai ke locker room, kita bisa ngomong pemain pada saat ganti baju segala macam. Kalau sekarang nggak bisa. Betul-betul dijaga sterilisasinya oleh FIFA ya, supaya orang yang nggak berhak nggak bisa masuk ke situ. Nah, saya yang kurang cocok cuma satu itu aja, Rizky Ridho gitu. Selebihnya saya kira ini. Kita tinggal tunggu bagaimana perjuangan maksimal. Saya berharap Ole di depan, kemudian di backup oleh tiga ada Orat Mangun, ada Ferdinand dan sama Reda Sydney. Saya kira ini adalah komposisi yang terbaik untuk melakukan menggebrak gawang Bahrain. Begitu. Baik, Bung Maman, kita nanti juga pengen tahu tanggapannya, tapi kita coba lihat dulu bagaimana situasi nobar nih Bung Maman dan juga Bung Nigara yang berlangsung di sejumlah titik. Jadi konsentrasinya tidak hanya di GBK saja pemirsa, karena timnas Indonesia tentunya milik seluruh masyarakat Indonesia. Kita juga akan lihat situasi nobar di Medan, Sumatera Utara. Bersama rekan kami ada Nofri Afandi. Selamat malam Nofri, bagaimana kemeriahan dan juga semangat yang mengalir dari para supporter timnas Indonesia di sana? Ya baik, Ken, Ana dan juga pemirsa, tentu kita sebagai rakyat Indonesia harus semangat dan optimis bahwa Indonesia pada hari ini dapat memenangkan pertandingan, di mana Indonesia pada hari ini akan bertanding melawan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentunya Kota Medan juga menjadi salah satu lokasi yang akan menjadi saksi pertandingan Indonesia pada malam hari ini. Saya hari ini mengabarkan dari lokasi nonton bareng, salah satunya di tengah People and Place yang berada di Jalan Irian Barat, Kota Medan. Memang saat ini belum terlalu ramai supporter yang datang untuk menyaksikan nonton bareng, di mana nanti akan digelar pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun biasanya antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa, banyak yel-yel dan juga supporter ataupun band supporter yang juga mengiringi lagu-lagu kebangsaan selama pertandingan berlangsung. Nah, saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu supporter di sini yang sudah datang di sini. Abang-abang, selamat malam semuanya. Malam. Oke, ini ada Bang Ahmadi di sini yang sudah siap mendukung ya Bang ya, dengan
seragam timnasnya luar biasa, Bang. Boleh diceritakan sedikit nanti kira-kira berjalan pertandingan Indonesia lawan Bahrain menurut Abang seperti apa? Kalau menurut saya lawan Bahrain nanti Indonesia bakal sengit sih sepertinya. Mereka karena harus menang. Untuk prediksi itu skornya 2-1, Bang. 2-1 untuk Indonesia, Bang ya. Nah, kira-kira 2-1, Bang. Pencetak gol menurut Abang siapa nanti nih? Untuk pencetak gol Ole ya, guys. Dua gol oleh Romania. Oke, pemain favoritnya siapa nanti nih? Apa juga oleh Romania atau ada pemain lainnya? Untuk pemain favorit yang pastinya kita harapkan oleh Romania tetap, Bang. Karena di lawan Australia kemarin dia cukup apa, guys? Ngotot mainnya ya. Ngotot kali ya. Menyala sekali. Ya. Jadi optimis ya, Bang ya? Optimis, Bang. Oke, boleh deh, Bang. Yel-yelnya nih untuk timnas Indonesia pada malam hari ini. Boleh. Semuanya, ayo. Dua Indonesia ya. Tepuk tangan. Ya. Indonesia. Oke, terima kasih abang-abang semua. Pemirsa, itu tadi seperti apa keseruan para supporter timnas Indonesia yang sudah datang di sini menunggu pertandingan Indonesia melawan Bahrain, dan kita bersama-sama berharap Indonesia dapat menangkan pertandingan. Berapapun skornya, penting Indonesia mendapatkan kemenangan. Demikian, saya kembalikan ke Ane di Jakarta. Oke, kemenangan mutlak untuk Indonesia, itu harapan tentunya para supporter timnas Indonesia khususnya dari Medan. Kita bergeser kembali melihat bagaimana kondisi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau di kawasan GBK Jakarta bersama rekan kami Eder Fasal di sana. Fasal, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda sejauh ini di sana? Ya, Ketana dan juga pemirsa masih mengabarkan langsung dari pelataran Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tepat kami mengabarkan saat ini supporter timnas Indonesia. Nah, perlu diketahui Ketana dan juga pemirsa, untuk di titik saya mengabarkan saat ini merupakan titik disediakan oleh pihak penyelenggara untuk memang belum berkesempatan mendapatkan tiket langsung untuk menonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kendati demikian, antusias mereka tidak kalah dengan para pendukung timnas yang menonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah supporter di sini, di mana mereka tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga ada yang dari luar Jakarta hanya untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain yang rencananya akan digelar. Kick off ini akan dibunyikan peluitnya pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Mungkin pemirsa bisa juru kamera Ahmad Budiman di sini. Banyak sekali masyarakat, mereka duduk di pelataran di daerah kawasan area Stadion Utama Gelora Bung Karno sambil menyantap makanan yang memang di sini sudah disediakan banyak sekali tenan-tenan makanan. Jadi juga mereka sangat enjoy di sini untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Tadi kami juga dapat informasikan bahwa meskipun open gate sudah dibuka sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, saat ini masih banyak sekali masyarakat ataupun pendukung timnas Indonesia yang masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi kami juga lihat Ultras Garuda juga langsung datang ke sini dengan menggunakan flare, menyemarakan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Seperti kita tahu bahwa terkait dengan match-nya sendiri, ini match yang sangat ditunggu, match yang sangat dinanti, dan tentunya akan menjadi penentuan karena match ini akan mempengaruhi langkah timnas Indonesia dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jika menang, timnas Indonesia akan masih memiliki asa untuk bisa berkompetisi, melaju ke babak kualifikasi atau lolos ke kualifikasi Piala Dunia, atau setidaknya bisa maju ke babak selanjutnya, babak keempat kualifikasi zona Asia. Namun jika kalah melawan Bahrain, ini yang sangat dikhawatirkan, timnas Indonesia akan sangat sulit untuk bisa melanjutkan langkahnya untuk bisa berkompetisi di Piala Dunia tahun 2026. Tentu kita hadirkan di sini jutaan pasang mata akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia, dan tentunya juga akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil terbaik kepada timnas Indonesia. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya juga akan hadir secara langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan tentu kita akan nantikan bersama Kenana dan juga pemirsa pertandingan antara timnas Indonesia lawan Bahrain yang akan
20:45 waktu Indonesia Barat. Tentu kita harapkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Amin, amin. Silakan kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih Haidar Faisal. Ternyata sudah habis tiketnya sampai kemudian disiapkan beberapa titik nobar juga di Gelora Bung Karno Jakarta. Bung Maman, mungkin sebagai penutup juga ya ini, bagaimana prediksinya untuk permainan timnas Indonesia malam hari ini melawan Bahrain? Skornya kira-kira berapa? Untuk skor, yang penting buat saya timnas hari ini menang. Menang. Ya. Bukannya mendahului, tapi Ya. saya melihat ketika melawan Arab bisa, kenapa sekarang kita tidak bisa. Oke, jadi menang tentunya. Menang. Yang dia berapapun skornya. Berapapun Oke. skornya. Bung Nigara. Nggak, kalau Maman pasti beban. Dia mantan Oke. pemain. soalnya. Oke, tapi saya kalau nggak Bung Nigara tanpa beban Nggak dong. Oke. 2-0. 2-0. 2-0. Oke, permainannya akan berlangsung seperti apa Ya, Bung saya Nigara kira malam hari ini? nggak penting permainan cara gimana, yang penting menang 2-0. Yang penting menang Itu 2-0. aja. Itu kemudian yang akan kita tunggu bersama sekitar 45 menit lagi. Ya, insya Allah. Kira-kira nanti bagaimana jalannya pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Tapi mungkin Bung Nigara juga bisa ditambahkan. Kira-kira poin-poin yang masih perlu untuk diperhatikan oleh Patrick Kluivert membawa para pemain timnas Indonesia, termasuk menyikapi dukungan dari Presiden Republik Indonesia malam hari ini hadir langsung untuk menonton. Ya, saya kira kehadiran Presiden insya Allah membawa berkah untuk tim nasional. Ya, karena bagaimanapun nggak banyak presiden. Saya ingat di Italia tahun 90 presiden Argentina mau ke timnya nggak boleh. Dia presiden. Oke. Salinas tuh mau datang ke sana setelah memberi paspor Maradona diplomatik, dia mau nyamperin nggak boleh. Gitu. Nah, ini presiden bisa datang, bisa ngasih wejangan. Saya kira sesuatu yang bisa mengangkat derajat pemain kita lah. Anak-anak ini bisa terangkat motivasinya sehingga bisa memenangkan pertarungan ini dengan minimal 2-0. Gitu ya Bung Maman, kalau Presiden sudah hadir menjadi booster yang berbeda untuk Ya, para pemain? pasti semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ada Tapi lagi nggak yang lepas suaranya. Nih. Kenapa? Apa yang kemudian Ya. masih menjadi Kalau pemikiran? kan lepas Ini suasana yang luar para biasa pemain gitu, seperti ini gimana? kan? Buka puasanya belum makan. Karena kemudian Anda harus langsung mengawal bagaimana Iya, perjuangan timnas Indonesia. Bung Nigara mungkin Iya. juga pesan yang bisa disampaikan untuk timnas kita malam hari ini. Saya pesan untuk para supporter ya, karena saya komisi disiplin di PSSI, supporter seberapapun semangatnya jaga ketertiban. Oke. Jangan sampai melempar, pasang flare, memaki, rasis, jangan sampai itu. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, pertandingan melawan Cina pasti di luar Indonesia. Oke, itu kemudian yang harus diperhatikan. Tentunya cinta boleh, harus Boleh. bahkan terhadap timnas Indonesia, tapi juga harus tertib begitu Betul, ya. Kita betul. semua mendoakan yang terbaik untuk laga hidup-hidup malam hari Ya, ini. hidup-hidup, betul. Bung Nigara, Bung Maman, terima kasih. Kemenangan tentunya yang kita tunggu dari timnas Indonesia malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.